Saudara-saudari terkasih, pada pagi ini tanggal 9 Juni 2025 merupakan hari untuk memperingati tahun jubileum bagi Tahta Suci. Perayaan Ekaristi memperingati tahun jubileum bagi Tahta Suci dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang dimulai pukul 11.30. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari yang penuh sukacita dan penuh rahmat, karena kita dapat merayakan jubileum bagi Tahta Suci bertepatan dengan peringatan liturgis Maria Bunda Gereja. Sukacita ini secara kebetulan berhubungan dengan apa yang kemarin kita rayakan, yakni Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus menjadi sumber terang dan inspirasi batin yang dicurahkan secara melimpah kepada umat Allah. Suasana rohani ini diawali dengan meditasi dan refleksi yang kemudian berlanjut di sini dalam meja sabda dan Ekaristi. Sabda Allah dalam perayaan ini membantu kita memahami misteri gereja yang di dalamnya adalah Tahta Suci dalam terang dua gambaran biblis yang ditulis oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu kisah Yesus saat wafat di kayu salib. Yohanes, satu-satunya dari ke-12 rasul yang hadir di Kalvari, melihat dan bersaksi bahwa di bawah salib bersama para wanita lainnya berdiri Ibu Yesus. Dan dia mendengar dengan telinganya sendiri kata-kata terakhir sang guru, yakni, "Ibu, inilah anakmu," dan kemudian kepada dia, "Inilah ibumu." Keibuan Maria melalui misteri salib mengalami lompatan yang tak terbayangkan. Ibu Yesus menjadi Hawa yang baru, karena Sang Putra telah menyertainya dalam kematian penebusannya, sumber kehidupan baru dan kekal bagi setiap orang yang datang ke dunia ini. Tema kesuburan sangat jelas dalam liturgi ini. Doa pembuka atau kolekta langsung menyorotinya dengan membuat kita memohon kepada Bapa agar gereja yang diteguhkan oleh kasih Kristus semakin subur dalam roh. Kesuburan gereja adalah kesuburan yang sama seperti Maria, dan itu terjadi dalam kehidupan anggotanya sejauh mereka mengalami kembali dalam skala kecil apa yang telah dialami oleh Sang Bunda, yaitu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Seluruh kesuburan gereja dan Tahta Suci bersumber pada salib Kristus. Jika kesuburan tersebut tidak bersumber pada salib Kristus, maka hanyalah merupakan tampilan luar, bahkan lebih buruk lagi. Seorang teolog besar zaman modern, von Balthasar, menulis, "Jika gereja adalah pohon yang tumbuh dari biji sesawi yang kecil, dari salib, maka pohon ini juga ditakdirkan untuk menghasilkan biji-biji sesawi, dan dengan demikian buah-buah yang mengulang bentuk salib, karena justru kepada saliblah mereka berhutang akan keberadaan mereka." Dalam doa kolekta kita juga memohon agar gereja bersukacita atas kekudusan anak-anaknya. Sesungguhnya, kesuburan Maria dan gereja tidak terpisahkan dari kekudusannya, yaitu keserupaannya dengan Kristus. Tahta Suci adalah kudus sebagaimana gereja kudus, dalam intinya yang terdalam, dalam serat-serat yang menyusunnya. Maka tahta apostolik memelihara kekudusan akarnya sembari dijaga olehnya. Tetapi tidak kalah benar bahwa kekudusan itu juga hidup dalam diri setiap anggotanya. Maka, cara terbaik untuk melayani Tahta Suci adalah dengan berusaha menjadi kudus, masing-masing dari kita sesuai dengan status hidup dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebagai contoh, seorang imam yang secara pribadi sedang memikul salib berat karena pelayanannya, namun setiap hari pergi ke kantor dan berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin dengan kasih dan iman,
imam ini turut ambil bagian dan berkontribusi pada kesuburan gereja. Demikian pula seorang ayah atau ibu rumah tangga yang di rumah mengalami situasi sulit. Anak-anaknya menjadi beban pikiran atau orang tua yang sakit dan tetap menjalankan pekerjaannya dengan tekun. Mereka ini menjadi bagian dari kesuburan oleh karena kesuburan Maria dan gereja. Sekarang mari kita perhatikan gambaran kedua yang ditulis oleh Santo Lukas di awal Kisah Para Rasul, yang menggambarkan Ibu Yesus bersama para rasul dan murid di ruang atas atau cenakulo. Ini merupakan bentuk keibuan Maria bagi gereja yang baru lahir. Sebuah keibuan arketipe yang tetap aktual di setiap waktu dan tempat. Dan di atas segalanya merupakan buah dari misteri Paskah, dari pemberian Sang Tuhan yang tersalib dan bangkit. Roh Kudus yang turun dengan kuasa atas komunitas pertama adalah roh yang sama yang diserahkan Yesus dengan nafas terakhirnya. Gambaran kitab suci ini tidak dapat dipisahkan dari yang pertama. Kesuburan gereja selalu terikat pada anugerah yang mengalir dari hati Yesus yang tertikam bersama dengan darah dan air, lambang sakramen-sakramen. Maria di ruang atas atau cenakolo berkat misi keibuan yang diterima di kaki salib, melayani komunitas yang sedang lahir. Ia adalah kenangan hidup Yesus, dan dalam hal ini, ia menjadi pusat tarik-menarik yang menyelaraskan perbedaan dan membuat doa para murid menjadi sehati. Para rasul dalam teks ini juga disebutkan satu persatu, dan seperti biasa, Petrus yang pertama. Namun Petruslah yang pertama-tama dan terutama didukung oleh Maria dalam pelayanannya. Demikian juga Bunda Gereja mendukung pelayanan para penerus Petrus dengan karisma Maria. Tata suci secara istimewa mengalami kehadiran bersama dari dua kutub ini, yakni kutub Maria atau Mariana dan kutub Petrus atau Petrina. Justru dari kutub Mariana lah yang menjamin kesuburan dan kekudusan kutub Petrina melalui keibuannya, yang adalah pemberian Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, mari kita memuji Tuhan atas sabdanya, pelita yang menerangi langkah-langkah kita, juga kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan kepada tahta suci. Dan diterangi oleh sabda ini, mari kita perbarui doa kita. Anugerahkanlah ya Bapa, agar gerejamu yang diteguhkan oleh kasih Kristus semakin subur dalam roh, bersukacita karena kekudusan anak-anaknya, dan merangkul seluruh keluarga manusia dalam pangkuannya. Amin.